Secret. Selamat siang. Daniel kembali hadir di pojok sana menemani saya hari ini Kak Ros. Kalau saya selalu setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Udah siap kan? Kita akan membahas banyak sekali tamu-tamu dengan berbagai cerita seru. Tapi kita ke pojokan dulu, ini juga yang rame hot. Baru muncul 4 jam yang lalu yang akan saya bacakan. Di pojok sini untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini muncul ramainya dari dunia maya, ya berdasarkan sesuatu yang terjadi di dunia nyata tentunya ya. Udah masuk artikel loh, padahal postingannya baru 4 jam yang lalu. Kelakuan buruk A.A. Gym terhadap istrinya Teh Nini dibongkar anak, begitu ya. Ini hari ini kan. Nah kita lihat ini melalui postingan di Facebook ya. Di Facebooknya yang memposting itu adalah namanya putra ke-6-nya. Putra ke-6-nya Teh Nini dan A.A. Gym gitu ya. Dia sebenarnya memposting itu seperti tulisan seperti curahan hati. Ini aku bacain ya. Hampir 1 tahun terlewati, tepatnya 1 minggu sebelum hari pernikahan kami. Berat tanpa kehadirannya, namun apa daya ketika sebuah kalimat tanya terlontar. Buat apa dia hadir? Seolah lidahku keluh untuk menjawabnya. Entah apa kalimat yang tepat untuk menjawab pertanyaan demikian. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Akankah Anda menjawab dengan mudah? Atau Anda akan terdiam membisu, terperanjat karena ayah Anda bertanya demikian kepada Anda? Gitu ya. Oke, sekedar flashback nih ya. A.A. Gym sama Teh Nini itu pernah cerai di tahun 2011. Kemudian rujuk lagi di tahun 2013 atau 12 gitu kalau tidak salah. Ya, dan kemudian itu mereka bercerai setelah sebelumnya A.A. Gym itu mengumumkan bahwa dia berpoligami ya, menikah lagi gitu. Nah di tahun 2021 ini ya sempat ada gugatan cerai lagi diajukan oleh A.A. Gym kepada Teh Nini di tahun 2001 bulan Maret. Tapi kemudian gugatan itu dicabut begitu ya. Tapi kalau dari cerita si anak ini di sini itu tampaknya dari setahun ya, dari bulan Juni tahun lalu itu tampaknya sudah ada talak yang juga dijatuhkan. Kayaknya seperti itu ya, kayaknya. Lanjut. Seandainya dia bilang aku bisa menjawab dengan maaf, untuk apa Bapak hadir? Niscaya akan ku jawab dengan demikian. Tapi ya begitulah ibuku. Entah di sudut surga sebelah mana ia dilahirkan, entah di mana ia menyembunyikan kedua sayapnya. Mengalah dan mengalah, selalu mengalah, itulah pilihannya. Sayang sekali ia melahirkanku di dunia, kedua kakiku masih berpijak di atas bumi. Begitu. Terus dia bilang lagi ya, lanjut. Namun dirimu tak pernah ku dengar sekalipun tidak kalimat yang menyakiti gitu ya. Terus dia bilang lagi, ada kalimat yang selalu diucapkan, dia bilang menyebutnya itu adalah kata pujian gitu, yang disebutkan, dia bilang gini, oleh sang ayah kayaknya ya. Kamu musyrik, kamu munafik, kamu menuhankan makhluk. Inilah kalimat-kalimat pujian yang selalu kami dengar, ya selalu. Dikala makan di restoran, berangkat sekolah, berkumpul bersama, bahkan mungkin di setiap sudut bumi ini hanya ada pengingat akan kalimat itu semua. Kayak gitu. Namun dirimu tak pernah ku dengar sekalipun kalimat, tidak kata yang menyakiti hati kami. Gitu ya. Ini tentang ibu dan bapaknya. Terus habis gitu dia bilang lagi, 5 Juni 2020, lusa adalah tepat 1 tahun setelah engkau dicerai. Dan sampai detik ini engkau digantung, dipermainkan. Maaf, saya tidak bisa diam. Wahai Anda pembaca, bertindaklah. Jika Anda mampu berbicara, berbicaralah. Jika Anda mampu menasihati, nasihatilah. Jika Anda mampu pergi, pergilah. Aku nggak tahu karena ini anak kan tidak menyebut nama ya, begitu ya. Apakah ini sekedar puisi semata atau sebuah curahan hati gitu? Tapi artikelnya keluarnya seperti ini. A.A. Gym bongkar anak bongkar perlakuan A.A. Gym kepada Teh Nini. Waktu 15 tahun belum cukup menyiksamu katanya gitu. Kita lihat komentar netizen ya. Bunyi komentar netizennya dari pemberitaan ini adalah, coba kita lihat. Bingung? Bukannya kemarin nggak jadi cerai begitu ya. Lanjut.
Aku kenal Gasa, satu pesantren. Dia hafiz Quran, hafal puluhan hadis juga. Hobinya bersalawat dan dia sangat gadul basyar. Dan temanku muridnya Teh Nini. Teh Nini itu sangat baik. Aku pernah ketemu beliau ramah dan baik. Untuk cerita ini tidak tahu benar atau bukan, tapi tidak mungkin Gasa seorang hafiz mengarang cerita menurutku. Begitu. Kan ini kesaksian temannya. Ada lagi komentarnya. Saatnya lagu Jagalah Hati dibikin versi remix. Lagunya bersih. Jagalah hati. Jangan, kamu nggak tahu ya? Belajar dulu. Aku yang lupa. Ya itulah kita, ya sekali lagi kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam situ, ya kan? Ya itu, kita harus belajar dari hal baik dari itu semua ya. Kita harus belajar baik bahwa yang namanya laki-laki menikah lebih dari sekali di dalam satu pernikahan, ada 2 istri, itu adalah pekerjaan tidak mudah. Sama seperti pernikahan dengan satu istri ya. Menikahnya pestanya mah gampang. Menjalani pernikahannya itu adalah katanya kan ibadah terpanjang. Yang tidak hanya indahnya tetapi juga banyak tantangan-tantangannya yang harus dijalani mendewasakan manusia. Nah, bintang tamu saya ini baru menikah. Setelah sebelumnya juga pernah gagal dalam pernikahan. Apa yang akan dilakukan untuk hal yang lebih baik di pernikahannya? Sekarang kita lihat dulu profilnya Irwan Chandra dan Evina berikut ini. Irwan Chandra, aktor sekaligus mantan personil boyband hits berusia 44 tahun ini pernah menikah dengan Moa Aim hingga dikaruniai 2 orang anak, namun pernikahannya kandas pada 2017 lantaran Lee Jong Hun dikabarkan sebagai orang ketiga. Pria kelahiran Palembang ini mengakhiri masa lajangnya setelah 9 tahun menduda dengan menikahi Evina Vince, YouTuber yang kontennya mereview restoran dan hotel pada 23 Mei 2021. Pasangan yang pertama kali go public pada Maret 2020 ini sempat dikabarkan putus pada Oktober 2020 dan kembali bersama pada Januari 2021 hingga merencanakan pernikahan. Seperti apa kisah cinta Irwan Chandra dan Evina Vince? Benarkah menjelang pernikahan sempat terjadi drama kalau Moa dan Lee melarang anak-anaknya datang ke pernikahan Irwan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama pasangan pengantin baru. Dia masih bersinar, glowing ya. Ini ada artikelnya bunyinya gini loh. Rumah tangganya dulu ajur karena pebinor. Mantan suami Moa Aim akhirnya nikah lagi setelah 9 tahun berduda. Ini sosok istri baru Irwan Chandra. Aku sempat lihat di story kamu ngumpulin tuh artikel. Headline artikel. Terus kan saya bilang, kenapa judulnya selalu begini gitu gak sih kurang lebih ya? Iya. Apa kamu kalau baca judul itu kayak kenapa harus ada kait-kaitannya gitu Iya. dengan masalah? Betul. Betul. Apa yang kamu rasain? Kesel? Enggak, cuman kayaknya kan hidup kita ini kan selalu lihat ke depan maunya kan. Tapi selalu ada hashtag masa lalu. Masa lalu, ya kan, gitu ya. makanya saya hidup baru. Jadi nggak ada masa lalu lagi. Kalau kamu Evina tahu dong masa lalunya dia. Sedikit. Nah ini nih pesta pernikahan kalian. Tapi aku pengen dengar cerita pertemuan kalian. Bener gak sih Evina? Irwan itu ngajak kamu ketemu udah sampai 7 kali kamu tolak. Yang ke-8 kamu kayak kasihan ya. Iya gak sih kayak gitu? Iya. Kenapa sih kamu tolak 7 kali? Mikirnya aduh ini artis Bisa. mungkin nggak sih gitu sama saya gitu. Oh, jadi gitu? jadi agak-agak takut gitu. Agak takut. Yang ke-8 akhirnya kamu terima kenapa? Soalnya kita udah lumayan lama sering komunikasi gitu. Jadi kayaknya ini orang baik nih gitu. Jadi lebih yakin sih ya. Jadi kalau ketemu kopi darat belum ya. Jadi ngobrolnya lewat apa? Lewat WhatsApp. Oh, WhatsAppan. Kita udah pernah ketemu 2 kali sebelumnya. Nah, dan mereka ini katanya sempat putus di tahun kemarin ya? Akhirnya nikah malah. Aduh, coba kita lihat dulu pesta pernikahannya seperti apa. Kita lihat berikut. Gimana perjalanannya menuju akhirnya keputusan menikah? Kan sempat putus Iya. benar di tahun Sempat lalu. putus ya 2 bulan ya. Iya, 2 bulan. Gara-gara apa tuh? Ya apa ya, miskomunikasi aja ya. Miskomunikasi. Terus akhirnya yakin menikah? Apa yang membuat yakin? Saya yakin itu karena wanita yang terakhir yang saya ketemui sesuai dengan apa yang saya doakan ada di Vina. Ada di Vina. Iya. Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu doanya? Kamu Doanya berharap ya perempuan seperti apa? dia bisa menjadi penolong Penolong. yang sepadan, menjadi support saya sampai akhir hayat. Dan saya tahu karena udah pernah pacaran, jadi saya tahu bahwa dia tipikal wanita yang setia. Apa taunya bahwa dia bisa menjadi support kamu, bisa mendampingi kamu tuh, kamu melihat dari sikapnya yang apa? Contohnya waktu itu saya kan sempat syuting, ada jedah, kemudian
nothing to do, dia yang support, yang ayo kita bikin YouTube. Saya nggak tahu mau bikinnya gimana. Nah, dia yang support saya, dia yang jadi kameramen, dia yang edit, dia yang direct, semuanya dia. Pokoknya dialog saya salah sering, dia yang ngedirect, kamu harus begini. Jadi banyaklah dia membantu saya. Jadi kalian bisa menjadi partner begitu ya, Betul. dalam berumah tangga, bukan cuma di dalam urusan rumah, tetapi juga dalam karya, Iya. gitu ya. Vida, apa yang buat kamu yakin sama si aktor ini gitu? Aktor dengan cerita-cerita dan lain sebagainya di belakangnya itu, apa yang buat kamu yakin? Apa yang kamu lihat? Dia orangnya ngomong banget ya, pengertian banget, nggak banyak nuntut ini itu gitu. Terus nggak pernah, kita kan perempuan ya, biasanya kalau misalnya mau pergi apa gitu bajunya, dia nggak pernah ini jelek itu jelek, enggak. Jadi yang penting kamu nyaman gitu. Oh gitu Iya. ya, terserah aja gitu. Iya. Udah pernah ada kalau berantem ngapain tuh kalau berantem kalian berdua? Pernah nggak berantem? Udah. Hah? Ngambek-ngambek kan, siapa yang suka ngambek? Aku Kalau Irwan, kalau dia marahnya gimana kalau Irwan? dia sih kebanyakan minta maaf ya, Dia kebanyakan minta maaf. ngalah. Ngalah? Iya. Astaga. Karena saya dianggap udah tua, jadi kalau berantem, Harus lebih dewasa ya. iya, yang tua ngalah, ya udah ngalah. Ini ada foto pernikahannya juga ya, kita lihat ini juga fotonya dihadiri oleh anak-anak ya, Iya. anak hadir. Kalau diringkarin. Nah kita pengen tahu sih gimana ketika kamu Irwan memberitahu anak-anak bahwa Iya. papanya akan menikah lagi. Jadi waktu saya hubungi mantan saya, ya kan semuanya harus lewat ibunya. Jadi ibunya bilang, oke silakan, nggak apa-apa. Ya udah, saya bilang makasih ya, anak-anak bisa kesediaan hadir. Nah, tapi last minute katanya nggak ada pakaiannya, karena mereka nggak pede gitu. Akhirnya ya udah nggak bisa datang, nggak apa-apa, nanti besok ketemu papa sama keluarga gitu. Oh, tapi akhirnya mereka datang. Datang akhirnya, Akhirnya puji datang. Tuhan datang. Puji Tuhan datang. Jadi Nggak tadi datang. bingung ya, namanya juga anak-anak cewek ya. Iya. Bajunya apa nih? Iya. Jadi cuman itu masalahnya, bukan masalah yang Bukan, besar ya. Terus mereka sendiri komentarnya apa anak-anak? Anak-anak sih ucapin selamat, terus kenal dengan keluarga Vina, terus anak-anak juga tanya paling, Dedi nanti tinggal di mana gitu. Jadi Dedi tinggal di mana? Iya, Iya, nanti aku yang nanya. iya, Berarti mereka nanti kalau misalnya main berarti Iya, bersama nanti. Vina juga Iya. gitu ya, ada Vina. Vina tuh sudah kenal sama anak-anak? Baru kenal ini. Baru kenal, itu baru sekali di pernikahan itu Iya. baru kenalan. Oh, oke. Terus kok mau sama itu Li nggak diundang apa gimana? karena ini bagus banget pertanyaannya, karena teman-teman baik saya aja request saya jangan sampai nggak diundang loh. Jadi saya tuh WA mereka semua satu-satu, sorry ya kita nggak ngundang banyak orang, sama keluarga dekat. Nah bahkan mantan saya tuh bilang, saya titip asisten satu ya untuk jaga anak. Nggak usah, ada cici saya sama adik saya langsung jemput. Karena apa? Ini seatnya makannya table. Jadi, Masa pandemi betul, lagi kan? pandemi cuma ada 40 orang, itu aja. Nah itu masalah seragam, memang anaknya nggak disiapin seragam. Kemarin kan kita dadakan ya, seminggu nyari nggak dapet. Jadi ya katanya oke ada, tapi last minute nggak ada. Akhirnya ada juga dapet. Jadi itu seragam dari mana? Dari mamanya dapat Dari mana gitu. oh, mamanya. Mamanya nyariin pokoknya. Iya. Ini kalau Dedi suruh nyiapin seragam anak, aduh. ya, Vina ya. Harap dibaklumin gitu ya. Sempat marah katanya masalah angpau. Oh enggak, saya nggak marah. Masalah Cuman apa sih? kemarin tuh sempat diundang ya sama Trans TV sama Melanie kan teman saya, tanya. Terus istri saya lihat, sayang kamu nanya-nanya soal angpau ya, titip angpau. Hah? Enggak, itu di ini, Yang di acara itu? di acara itu. Bener, swear enggak. Saya kan komunikasi dengan mana WA kamu? Dilihat istri lihat, oh enggak ada ya. Kok mereka bilang saya minta angpau? Ya udahlah saya bilang. Oh, iya minta. Ya kalau nggak minta dikasih kali, salah ya. Justru kita harus kasih anak angpau harusnya. Oh, ya mungkin itu bercanda malah dianggap serius mungkin ya Iya. sama pemirsa. Bercandanya tapi agak serem sih memang mereka ini. Vina sebelum udah pernah apa? Oke. Ya ampun, pertanyaan macam apa itu? Ya kan. Vina, dia kan udah. Iya. Kalau kamu Saya juga pernah menikah, pernah menikah juga? tapi gagal. Tapi gagal. Apa yang kamu pelajari dari pernikahan kamu sebelumnya yang kamu akan perbaiki di pernikahan sekarang? Harus lebih dewasa, harus lebih sabar. Sabar. Iya. Itu kan juga yang membuat kamu ketika memilih calon suami adalah sifat-sifat yang betul-betul kamu cari, yang penting sekali. Apa? Iya, semua sifat yang saya cari
ada di Irwan. Yaitu Sabar, ngomong, terus pengertian, Sabar. nggak banyak nuntut. nggak banyak ngomong. Kalau ngomong juga pelan gitu. Ngomong pelan. Iya. Ya gitu nggak kamu, Irwan? Hmm? Orangnya udah sabar, udah tenang. Iya. Waktu kamu kan nggak gitu ya, udah nggak emosi Udah apa nggak gitu. emosi. Hah? Lebih calm down. Iya. Irwan yang sekarang berubah. Iya, Ada perubahannya. Iya. Apa yang kamu pelajari dari pernikahan dulu yang Iya. buat sekarang ini akan Kalau saya pelajari bahwa pernikahan itu untuk memantikan ego diri saya setengah, dan yang saya berikan yang setengah itu yang terbaik buat pasangan saya. mematikan ego ya? Iya. Mungkin ini buat yang belum pernah menikah ya. Apa sih contoh biasanya yang ego itu menjadi penghambat atau menjadi masalah dalam pernikahan? Kelamaan sendirian ya. Jadi semuanya tuh mengerjakan segala hal sendirian, ngambil keputusan sendirian, beli apapun sendirian, Jadi tanpa tanya minta pasangan. Nah, itu egonya. Itu egonya ya. Kadang-kadang juga karena kita udah biasa memutuskan sendiri, lupa kalau dalam keputusan kita tuh ada pengaruhnya terhadap pasangan, Betul, lupa nanya gitu ya. betul. Atau kalau ada pasangan yang keberatan kayak, aduh, kayak space kita agak ada yang ganggu gitu. Iya, Itu ego. itu ego. Nah, siap berbagi begitu ya. Nah kalau tamu saya berikut ini, nah ini juga udah lama sendiri nih. Ya, apakah juga kalau bergaulinnya nanti ada sesuatu yang nular-nular? Tapi kemarin dia juga punya pengalaman sedih sekali ya, rumahnya habis kemalingan, dibobol maling. Kita lihat profil Terry Putri berikut ini. Terry Putri, presenter berusia 41 tahun yang mengawali karir tahun 1996 sebagai model iklan dan makin dikenal setelah menjadi presenter olahraga ini pernah menikah dengan Ruli Johan pada Desember 2009 namun bercerai pada Februari 2012 dan masih sendiri sampai sekarang. Perempuan asal Banjarmasin ini 1 Mei lalu mengalami kemalingan saat rumahnya kosong karena dia sedang buka puasa di Bandung. Terry mengaku kehilangan berangkas tanam berisi perhiasan, dolar, surat berharga, hingga barang-barang yang diperkirakan senilai 700 juta rupiah padahal sudah menabung selama 20 tahun. Menurut keterangan tetangga Terry, ada mobil hitam terparkir di rumahnya saat kejadian dan kasusnya masih diselidiki sampai sekarang. Seperti apa kelanjutan kasus yang dialami Terry Putri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama Terry Putri. Terry ini kemarin kalau kita baca beritanya 1 Mei kemarin ya rumahnya baru kerampokan, bukan kemaling, rampok gitu ya. Sampai ke kamar-kamar, berangkasnya yang terlarang diangkut ya, seberangkas-berangkas ya. Berangkasnya diangkut itu sebenarnya bisa lebih dari 100 kilo, jadi emang udah niat seperti itu. Niat emang, jadi dia tahu ada berangkas kali ya? Atau gimana? Iya. Kayaknya Jadi udah tahu rumah aku tuh sebenarnya kalau kosong, hai, aku tuh pasangan, Masya Allah luar biasa. Rumah aku tuh kosongnya, Ven, paling setahun tuh paling 2 atau 3 kali yang bener-bener kosong. Jadi kalau sampai saat itu pas kosong terus tahu, itu maksudnya ya I don't know ya, tapi pasti udah dilihat lah gitu. udah Nggak mungkin diincer. cuman lewat terus ngelihat, oke ini gitu, nggak mungkin. Udah dipantau kali, oh ini rumahnya Terry Iya, Putri nggak nih. Dia mungkin pergi jam gitu. segini nggak ada orang apa gitu. Selalu ada orang, jadi kosong full itu cuman kayak 2 kali dalam setahun lah ibaratnya Yang gitu. kosong, Masuk kosong. hari itu. Kali itu kan bukannya ada adik kamu tadinya? Adik aku pergi, siang terus malam balik udah kacau balau semua dibongkar habis gitu. Nah ini kan udah sebulan ya kejadiannya. Sebulan, Dan iya. kan CCTV tetangga katanya ada yang nangkep tuh mobilnya apa segala macam. Iya. Perkembangannya sampai mana? Bukan CCTV tetangga, jadi emang seminggu sebelum lebaran itu kan biasa banyak paket-paket datang. Oh, iya. Dan biasanya kalau kurir kan suka foto ya, difoto terus dikirim kan, ini sudah dikirim gitu. Terus kurir yang mengirim barang itu ada fotonya, terus dia ngasih lihat memang ada mobil di depan rumah gitu. Kita lapor semua ke polisi. Jadi segala macam bentuk bukti yang datang kita laporin ke polisi. Gitu. Tapi belum ada perkembangan. Proses. Masih proses. Saya ya? percaya sama polisi pasti mengerjakan yang terbaik lagi. Dan Terry ini habis kerampokan rumahnya ya. Seminggu kemarin dia juga baru sakit ya. Kayaknya tuh ada ya banyak hal yang harus dihadapi seorang Masya Terry Allah, Putri. Dan alhamdulillah. namanya ada rampok datang ke rumah. Itu bukan rasanya ya selain bahwa harta itu dari tabungan itu hilang. Tapi juga kan rasa kayak area Kita kerja privacy. berapa tahun sih, Fer? Ada 20 tahun lebih ya? Iya, itu Ya, di gue situ. ngumpulin tuh, masukin, dapat apa masukin situ. Kan aku nggak suka perhiasan ya, jadi perhiasan apapun bentuknya aku masukin situ, punya uang mata uang asing masukin situ semua gitu. Bagaimana dia menghadapi itu ya? Kita akan bahas lain berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.